Dia hanya memegang pegangan saat naik kereta, tapi tertular virus. Tubuhnya penuh lubang dan berbagai bunga. Dia mengibaskan cairan misterius di tangannya. Dia buru-buru menaruh ponsel, mengambil tisu dari tas, ingin segera menyekanya. Karena cairan itu tak bisa hilang, dia ke toilet, tapi hidungnya mulai berdarah. Dia mengira itu hanya panas dalam dan mengabaikannya. Namun saat mencuci tangan, dia melihat bintik merah aneh di tangan kirinya, sehingga Sanji pun memutuskan untuk segera pergi memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter berkata, ini mungkin infeksi virus dan bertanya apakah dia menyentuh benda aneh. Mendengar itu, Sanji teringat kejadian di stasiun kereta pagi itu. Dokter sangat khawatir usai mengetahui Sanji menyentuh cairan diduga dahak di kereta. Dia menjelaskan bahwa kontak langsung cairan tubuh asing berisiko tinggi menularkan berbagai jenis virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dokter curiga ada virus di cairan itu. Dia meminta Sanji tes laboratorium, namun hasilnya baru keluar besok. Maka, dokter memberinya beberapa jenis obat-obatan tertentu terlebih dahulu. Sanji yang merasa gelisah terpaksa pulang. Di kereta saat perjalanan pulang, dia mengoleskan salep pada bintik itu. Karena takut orang lain melihat, dia menempelkan plester di telapak tangannya. Tiba di stasiun dia bertemu teman kerja. Saat mengobrol, hidungnya tiba-tiba mimisan parah. Sanji melihat darah itu, lalu lari ke toilet. Dia panik mengambil tisu untuk mengelap, tapi darahnya tak kunjung berhenti, malah membuat wajahnya berlumuran darah. Melihat dirinya di cermin, Sanji sangat panik. Apa dia menderita penyakit aneh? Saat mendongak lagi, dia sudah kembali ke kantor. Dia pikir ternyata itu hanya mimpi, namun telapak tangannya terasa gatal. Dia membuka plester untuk mengeceknya, tapi malah jadi lebih parah. Saat kakak ketiga naik kendaraan pulang, hidungnya kembali berdarah. Saat kakak ketiga mengambil tisu di tas, tak sengaja dia melihat keanehan di tangannya. Dia menjerit lalu membekap mulutnya. Orang-orang di kereta pun menoleh padanya. Melihat bintik di telapaknya, kakak ketiga sangat panik. Dia menutupi lengannya dengan baju. Begitu kereta sampai di stasiun, dia lari ke toilet. Saat dia membuka plester, telapaknya sudah dipenuhi bintik merah yang rapat. Tapi itu belum yang terburuk. Saat dia menoleh, dia merasa lehernya tidak enak. Meraba bintik merah di lehernya, kakak ketiga bergegas mencari salep resep dokter. Karena terlalu gugup, salep itu jatuh ke lantai. Begitu dia membungkuk untuk mengambilnya, dia melihat daun muda tumbuh di telapak tangannya. Hanya dalam hitungan beberapa menit kemudian, suasana di